Berbeza tu. Berbeza. Cakap Melayu. Berbeza. Cakap KL terus. Malaysia. Baru berapa minit je. Daripada cakap KL. Pasti Ya. karena sebelumnya aku nggak pernah nyangka, nggak pernah expect bahwasanya aku bisa ada di titik ini. Sebelum ikut Indonesia Idol kan aku udah pernah gagal. Pas ikut Indonesia Idol aku nggak ada target apapun, nggak ada ambisius kayak gimana kayak aku harus juara 2 deh gitu, nggak. Nyanyi nothing tulus, perform kasih penampilan yang terbaik, mikir yang penting nyanyi bagus aja. Kisah viral cinta palsu bis belakang tabir. Semua buka satu-satu jujur pedas tapi adil. Dalam bilik semua diam sebab mulut mula berbicara. Show dalam bilik, show dalam bilik itu dah epic. Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam show Dalam Bilik. Okay Biha nak cakap something sikit. So guys, janganlah terus macam tu. Okay. Sebelum ni kita buat podcast bersama Amshali. Yes. Dan video tu memang naik dekat YouTube. Ramai yang tengok, ramai yang meninggalkan komen dekat ruangan komen. Kata yelah, teruskan lagi podcast yang sebegini. Sebelum tu pun kita ada ajak Nabila Takia datang kat sini kan. Dan pada hari ini kita nak menyebut lagi seorang penyanyi lelaki internasional. Siapa Ash? Siapa? Tapi apa yang I tahu tentang tetamu kita kali ni, apa saja lagu yang dia perform akan trending dekat trending TikTok. dekat Bukan TikTok. saja di Indonesia tetapi juga di Malaysia. Di Malaysia dekat YouTube dia punya views dia berjuta-juta. Ada satu lagu ni 14 juta tontonan di YouTube. Boleh kata contoh 10 video ada dalam 6 video tu cecah jutaan tontonan di YouTube. Okey, tapi sebelum kita nak reveal siapakah kita punya tetamu pada hari ini, kepada korang yang tengok jangan lupa untuk subscribe, tekan button subscribe untuk subscribe YouTube Obbulan Official so kita boleh kita bersemangat lagi nak produce yang content menarik. Yes, dan bawakan tetamu-tetamu yang lagi lagi apa? kegemaran korang lah. Favorite korang. So komen dekat bawah Buat apa yang jangan kita shoot sekarang komen. ni? Dah bangun belum? Sorry lah guys. Okay, so tanpa membuang guys, tanpa membuang masa lagi, kita ingin menjemput khas daripada Indonesia, iaitu Fajar Setboy. Bukan Fajar Setboy. Fajar Nur. Welcome to Malaysia. Thank you. So, Malaysia indah. Malaysia indah berapa hari dah Fajar di Fajar Malaysia? udah sekarang dari tanggal 2 Ogos kemarin. Okay. Lama dah. So dah pergi mana je? Masih di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Dah jalan. Ya, yang viral di Indonesia, tempat-tempat di Malaysia yang aku datangin. Makanan favorite di Malaysia. Okay. First time nasi kandar. Nasi kandar. Sama macam Nabila hari tu. Kan, dia suka suka makan nasi nasi kandar kandar juga. Rasanya artis Indonesia ni memang suka nasi kandar lah. Dekat Indonesia tak ada? Enggak ada. Apa namanya rempah-rempahnya itu beda gitu. Kuah terus dikasih, aku kemarin makan nasi kandar, ayam goreng, terus sotong. Wah, sotong. Okay. Berapa harganya? Okay. So hari ni kita nak berborak dengan Fajar Nur. Terima kasih kerana datang ke show Dalam Bilik. Okay, so macam biasa kita nak tanya dulu background Fajar Nur. Okay, Fajar Nur, adakah nama Fajar Nur itu adalah nama yang sebenar atau itu hanyalah nama popular? Itu kalau nama asli itu ada, tapi yang sekarang yang aku pakai itu nama panggung. Fajar Nur. Nama asli aku tuh Fajar Nurdiansyah. Nurdiansyah. Okay, tak jauh lah dari dia. Okay, asal dari mana, umur berapa? Aku tuh asal dari Indonesia, dari kota Medan. Kota Medan. Umur sekarang bulan Mei kemarin baru menginjak 21. Muda lagi 21 tahun Okay. Baru legal age. Ya, betul. Cakap mengenai Medan. Aku baru balik pada Medan hari itulah. Saya pergi ke Danau Toba. Danau Toba. Okay. Sungguh cantik ya. Dia punya benar. Dan ada spend beberapa hari di Medan. Memang favourite minum kopi saja di sana. Iya, kopi sana. Memang asal daripada Medan. Memang aku tuh Minang. Ya. Iya, Melayu, tapi lahir besarnya di Medan. Gitu. Okay. Ayah dan ibu kerja sebagai apa? Kalau ayah di penerbangan, kalau ibu masih ibu rumah tangga aja ngurusin aku. Ayah maksudnya ayah di penerbangan jadi
bawa kapal Bukan terbang? pilotnya, tapi ya ada di penerbangan lah. Oh. Salah satu bagian penerbangan. Okay. Jadi Fajar anak yang keberapa? Ada berapa orang adik-beradik? Aku tuh tunggal sendiri. Anak kesayangan. Enggak juga. Beda kalau aku mah. Kebanyakan kalau bilang orang itu kan anak tunggal tuh enak, disayang, apa aja dibeliin. Kalau aku enggak, aku lebih ke usaha sendiri. Beda lah, treatmentnya beda. Orang tua aku. Anak tunggal guys. Ya, betul. Siapa nak jadi menantu tu? Yelah, senang sikit boleh masuk lain lah. Ya. Okey, Fajar, walaupun kami tak tahu sekolah-sekolah di sana, Fajar di Medan sekolah di mana? Sekolah rendah? Oh, sekolah rendah tuh SMP ya? Sekolah SD. Oh, kalau SD ada di daerah Fajar sendiri. Aduh, lupa lagi namanya, Bang. Ya, pokoknya ada lah SD. Yeah. Tapi kalau SMP aku di namanya SMP Istiqlal Deli Tua. Deli Tua. Okey, Istiqlal Deli Tua. Nah, tapi orang Deli Tua tuh rata-rata orang Melayu. Okay, Daerah sana ada namanya Deli Tua gitu. Okey. Fajar pada waktu persekolahan, pada waktu sekolah, Fajar orangnya gimana? Oh, kalau Fajar dulu beda banget sama kalau yang sekarang ya. Kalau Fajar, kalau di sini apa ya kalau dibilangnya? Bandel. Tapi dulu aku pas zaman sekolah bandel itu bukan karena bandel yang negatif, tapi aku lebih mementingkan dulu aku atlet sepak bola. Ya, dulu atlet sepak bola. Jadi gara-gara sepak bolanya latihannya pagi, jadi aku harus ngikutin pelatihan itu, jadi aku cabut sekolah. Cabut sekolah di sini apa sih? Ponteng. Ini Ponteng. Fly. Fly. Okey, cakap mengenai bola sepak. Saya pun minat bola sepak. Dia lah tanya kalau bola sepak. Walaupun nampak badan saya macam ni, tapi saya main bola. Kita tak cakap. Okey, Fajar, pada waktu sekolah dulu, Fajar main bola, betul? Okey. Posisi apa? Dulu aku attack midfielder. Attack midfielder, CAM. Ya, okey. Kelab kegemaran? Aku Barcelona. Okeylah. Korang sembang je lah dua. Tak faham. Okey, kenapa Fajar tak menceburkan bidang dalam bola sepak? Sebab kalau bola sepak di Indonesia memang besar. Saat itu mungkin Fajar ngerasa kayak rezekinya tuh kurang aja. Fajar setiap seleksi di mana selalu gagal. Sampai di titiknya kayak tahun 2022 kali habis saya tamat sekolah, mencoba untuk nyanyi. Jadi nyanyi sama bola sepak nih jalannya bareng-bareng. Jalannya bareng-bareng terus, tapi dulu yang lebih dipentingkan adalah sepak bola. Jadi musik tuh kayak ya udah, kalau lagi di sini apa bilangnya, gabut lah, apa namanya, lagi santai. Lagi santai akunya dengerin musik gitu. Jadi Fajar, kalau sebut pasal muzik kan, dari mana bermulanya? Maksudnya dari sekolah kamu join competition ataupun memang daripada kecil memang sangat minat menyanyi ke macam mana? Kalau kecil, awal kali aku kenal musik tuh dari orang tua sebenarnya. Kalau aku manggilnya bapak. Aku dikenalin musik sama bapak, tapi saat itu aku masih fokus dengan bola. Jadi kayak ya udah dikenalin musik, setelah itu ya udah kayak ya udah cuma dengerin doang gitu, dengerin ya, pada akhirnya aku masih tetap milih bola sepak saat itu. Minat menyanyi, muzik, pemain bola sepak. Mesti ada girlfriend pada waktu sekolah? Waktu sekolah? Ya, teman wanita ada? Ada lah pasti. Berapa? Sekolah. Berapa? Ada je pancing. Jadi kamu terkenal lah di sekolah. Kerana selalunya atlet di sekolah mesti famous lah. Pasti. Karena dulu zaman-zaman sekolah tuh paling disukain cowok-cowok bola sepak. Okey. Kebiasaannya kan pada waktu sekolah, kalau bagi yang minat muzik, mesti masuk pertandingan nasyid atau masuk pertandingan apapun, pertandingan nyanyian. Awak pernah masuk? Aku enggak pernah. Aku basically enggak pernah ikut kompetisi apapun kalau nyanyi. Okey. Jadi first time itu memang sebelum Idol ada namanya dulu kompetisinya X Factor. Nah, X Factor awal mulanya aku ikut audisi di situ. Setelahnya itu aku gagal. Tahun depannya aku ikut Idol first time. Okey. Ayah memang penyanyi atau
main gitar Enggak. atau gimana? Ayah tuh memang bapak tuh suka musik aja. Okey. Jadi dia cuman kayak, nah ini lagu yang paling enak kayak gitu-gitulah. Oh. Band-band Indonesia dikenalin, terus penyanyi-penyanyi solo di Indonesia dikenalin. Ya pada akhirnya aku bisa menerima itu dan aku dengerin akhirnya. Kiranya Fajar memang mendapat full support daripada parents untuk menceburkan diri dalam bidang nyanyian ni macam Nah, tu. Ya. sebenarnya kalau bapak tuh lebih setuju main bola sepak daripada nyanyi saat itu, karena dia melihat potensi aku banyak di bola sepak kan. Okay. Karena aku basically nggak pernah latihan musik, nggak pernah les vokal gitu. Jadi memang benar-benar otodidak, belajar sendiri, dengar sendiri ya gitu. Sebelum ayah tidak membenarkan Fajar untuk menceburi bidang muzik, pernah dengar suara Fajar tak sebenarnya? Oh, sedap juga suara anakku ini. dia sering dengar aku, karena aku orangnya suka nyanyi di rumah. Karena jujur aku juga nggak terlalu pede untuk nyanyi di depan orang banyak gitu. Jadi aku sering nyanyi di rumah, tapi dia kayak ya udah lolos saja gitu, nggak pernah komen apapun. Tapi dia lebih berpotensi lihat aku di bola sepak. Gitu. Okay. So selalunya kalau Fajar main bola, ayah akan tengok Fajar main bola? Selalu. Oh, Dia ayah antar pulang balik. Memang betul nak memang jadi betul Fajar jadi pemain bola lah. Okay. So Fajar, ayah bekerja di penerbangan. Maksudnya di Kuala Namu punya airport. Yes. Okay. Tahu Tahu. Oh, baru balik. Banyak kali, 3-4 kali dah pergi Medan tu. Okay. Terusnya Miha. So siapa macam Fajar minat menyanyi and dah join beberapa competition kan, macam X Factor Indonesia. So sebenarnya siapa yang menjadi inspirasi ataupun idola utama Fajar dalam muzik? Aku tuh pertama kali kenal artis itu Afgan. Afgan. Nah, dulu aku tuh fans banget sama dia. Kak Afgan, Bang Judika. Yes. Ya itu salah satu role model aku lah. Gitu. Afgan memang famous lah kat sini. Afgan, Judika memang cakap pasal diorang banyak lagu yang kita tahu lah. Betul. Lagu favourite Afgan apa? Jodoh Pasti Bertemu. Sama. Oh iya, sama. Judika. Kalau Bang Judika aku bukan dia tapi aku. Okay. Sama juga. Bukan dia tapi aku. Oh, tapi tu bukan aku tu lain. Tu Chris Patih lain. Tapi bukan aku. Tapi bukan aku. Itu Chris Patih. Iya, Chris Patih. Keren. Cakap saja pasal lagu galau dekat Malaysia ni memang ramai lah. Lagi-lagi lagu Indonesia memang ramai yang orang dengar. Okay. Itu penyanyi Indonesia. Kalau penyanyi di Malaysia, siapakah artis atau selebriti aku yang kenal? Kak Hafiz Sweep. Hafiz. Terus Kak okay. Hael Husaini. Terus Datuk Siti Nurhaliza. Itu of course. Itu yang aku paling tahu di sini. Okay. So selepas kita berbalik sikit lah, selepas pada waktu persekolahan, Fajar sambung belajar di universiti? Ada? Iya, kuliah. Okay. Di mana? Ada salah satu kuliah di Medan namanya Unifa Medan, Aulia, Universitas Aulia itu. Kuliahan Islam. Gitu, full Islam. Pada waktu ketika itu, Fajar masih lagi minat untuk bermain bola sepak, atau pada masa itu Fajar macam pada waktu ketika ini saya mahu menjadi penyanyi. Ini seru nih. Saat itu aku pas awal masuk kuliah masih bimbang itu apa bang? Risau. Nah, risau kayak aku harus, karena di saat itu aku udah mencoba untuk berani nyanyi di, kalau di sini kafe ya, reguleran, nyanyi akustik. Nyanyi di kafe gitu. Nah, jadi saat itu aku udah mulai itu segala macam. Jadi kok lebih enak nyanyi ya gitu. Udah mulai nyaman, udah mulai masuk ke dunia itu kan, kayak udah mulai nyanyi, kayak enak ya nyanyi, dapat duit cuma nyanyi doang duduk gitu. Tapi sayang gitu untuk ninggalin bola sepak, karena kan kita dari kecil udah bertahun-tahun untuk membangun itu kan. Jadi kayak perlu pertimbangan yang lebih lah saat itu. Tapi pada akhirnya ngeyakinin diri sendiri bahwasanya bisa lah ini gitu, bisa lah untuk jadi penyanyi gitu, coba aja dulu. Ya udah, pada akhirnya aku mencoba untuk nyanyi, aku tinggalin pelan-pelan tuh. Udah nggak pernah masuk tim lagi, ya paling aku main bola fun football doang sama teman-teman, sama kawan-kawan. Ya cuman gitu doang. Ya pada akhirnya aku bisa nyanyi, ikut audisi, memberanikan ikut audisi, ya pada akhirnya ya
Pada selepas Fajar ingin join music kan, ada masa tak nak main bola? Macam sekarang ni tengah busy buat tour di Malaysia, lepas tu balik ke Indonesia, mesti busy lagi kan. Ada masa tak? Sebab yelah Fajar main bola sudah bertahun-tahun, memang minat bola nombor 1. Iya benar. Betul. Benar. Ada masa tak sekarang ni main bola? Ada. Di Indonesia tuh ada kumpulan artis punya klub bola. Jadi itu isinya namanya Celebrities FC. Nah itu isinya Bang Judika, yang artis-artis tuh, Bang Judika, ada aku, ada Nyoman Paul kalau tahu. Nyoman Paul gitu, Roni Parulian gitu-gitu. Bang Judika pandai main bola ke? Jago dia. Jago dia main bola. Dia main posisi apa? Dia tuh sayap kanan. Laju. Laju dia. Ya kan. Dia kan kecil laju. Okey. Nah, Afgan tak main bola ke? Itu salah. Afgan tak main bola kot. Dia menyanyi, dia memang kita dah tahu. Dia muka penyanyi. Okey. Fajar pada waktu ketika itu zaman kuliah. Berapa tahun belajar? Sekarang masih kuliah Fajar. Masih karena kan baru semester 5 sekarang. 6. Okay. Masuk 6 dah. Masuk 6. Ya, jadi patutnya Fajar kena complete berapa tahun? Berapa tahun? Kena habiskan. 4 tahun. 4 tahun. Ya, 3 tahun 4 tahun lah. Sampai S1. Kalau di sini apa ya Bang bilangnya Bang? Bixel. Oh ya itu ya. Okey. Macam degree lah. Degree. So lepas ni berniat untuk sambung lagi ke? Ya aku online tapi. Online. Ya karena kan aku nggak di Medan kan. Jadi aku stay di Jakarta, jadi aku ujiannya online, belajarnya online gitu. Hari ni kelas online ke? Hari ni enggak. Hari ni tak ada kelas. Okay, so masih lagi belajar lagi lah. Ya benar. Okay, so dah habis belajar pada waktu ketika itu Fajar umur masa Fajar sebelum join Indonesia Idol. Indonesia Idol. Umur 20. Umur 20. Baru lagi. Iyalah. Baru. Indonesian Idol yang ke-13 tahun ini. Karena kan baru Mei kemarin baru ulang tahun. Ya. Okey, Fajar sebelum kebiasaannya kalau sebelum masuk muzik seseorang itu akan mempunyai akaun TikTok, akaun Instagram atau mempunyai channel YouTube sendiri. Fajar ada? Ada. Okey. Macam mana view dia pada waktu kita macam ada tak? Macam one day Fajar ni akan menjadi seorang selebriti. Gitu. Sebelum ikut Indonesia Idol aku juga udah sering cover di TikTok. Okey. Dan alhamdulillahnya banyak pengikutnya, viewersnya juga lumayan gitu. So jadi sebelum ni cover di mana? Di YouTube ke ataupun di TikTok doang di TikTok sih. saja. Di TikTok doang. Gitu. Okay. So pada sekarang ni ialah dah beratus-ratus ribu orang follow. Tapi pada waktu Fajar start mula membuat akaun TikTok, Instagram, berapa pada waktu ketika itu? Nah, di TikTok tuh Fajar sebelum ikut Indonesia Idol udah 200.000 followersnya. Sudah ada 200.000 pengikutnya 200.000. Nah, dari mulai situ, udah banyak yang suruh ikut audisi dong gitu. Fajar ikut Idol gitu. Banyak tuh yang komen segala macam ya. Jadi aku dengar kayaknya boleh sih ikut Indonesian Idol ya, pada akhirnya ikut Indonesian Idol. Kalau di IG 6.000 7.000 lah saat itu 7.000. Sebelum ikut Indonesian Idol ya. Okay. Terkejut tak tiba-tiba macam ramai yang nak follow you, lepas tu macam dah ramai dah ni follower saya ni, so macam you rasa berbeza tak? Berbeza tu. Berbeza cakap Melayu. Berbeza. Cakap Malaysia. Baru berapa minit je daripada cakap KL. Apa soalan tadi aku tak dengar? Tak, macam sebelum ni followers dia sekarang ni kan followers dah ramai, bila dah semakin dikenali semua tu. So berbeza tak perasaan tu? Pasti karena sebelumnya aku nggak pernah expect bahwasanya aku bisa ada di titik ini. Karena sebelum ikut Indonesia kan aku udah pernah gagal. Udah pernah gagal di audisi sebelumnya. Pas ikut Indonesian Idol aku nggak ada target apapun. Maksudnya nggak ada ambisius kayak gimana kayak aku harus juara 2 deh gitu, nggak. Ya aku nyanyi nothing tulus, perform, kasih penampilan yang terbaik. Nah itu juga itu yang aku jaga sampai sekarang. Gitu, jadi kayak mikir yang penting nyanyi bagus aja lah. Gitu. Pada waktu ketika X Factor, Fajar masuk audisi atau sudah lepas audisi? Masuk 30 besar. Okey. 30 besar. Okey.
Nah itu saat itu. Pada waktu ketika itu Fajar nyanyi lagu apa dalam audition tu? First audition saat itu bawa lagu Semata Karenamu. Okay. Marga Kelau. Tahu? Okay. Tak tahu. Nyanyi Ya, sikit tahu. yang macam mana? Malam bantu aku. Oh tahu. Kita tak tahu tajuk. Tak tahu tajuk tapi tahu lagu ni. Itu. Okay. So Fajar kata pada waktu ketika itu masuk 30 besar. orang terakhir kan. Kenapa, apa yang Fajar rasa Fajar pada waktu ketika itu belum melayakkan diri untuk masuk ke peringkat seterusnya? Peringkat seterusnya. Ya. Karena mungkin jelek ya penampilannya. Nggak tahu, karena saat itu kan ikut audisi first time. Okay. Jadi kan kita kalau ikut audisi itu kan yang dilihat full all kan. Package kayak kita di stage, cara kita bertutur untuk mengeluarkan arti lagunya gitu. Jadi saat itu belum belajar lah. Masih kayak orang karaokean, tahu nggak sih? Nyanyi berdiri udah gitu aja tuh, nggak ngeluarin apa gitu. Ya udah, jadi mungkin itu juri juga ngomongnya kayak gitu. Kira personality Fajar masa tu belum nampak lagi lah. Iya belum benar. muncul lagi. Iya benar. Pada mungkin masa tu 50-50 bola Ya, sepak. ya benar lagi. Ya benar lagi. Ya masih kebagi tuh. Masih kebagi. apa aku tak tahu apa aku nak buat ni sebenarnya. Tapi nak nyanyi. Tapi nak main bola juga. Ya tu. Lepas tu X Factor ialah selalunya orang akan bagi masa untuk diri sendiri. Okey, tak lepas X Factor, lepas tu kan Fajar ke Indonesia Idol. Kalau setengah orang macam belum lagi lah kot. X Factor tak lepas. Indonesian Idol mungkin tak lepas. So apa yang membuatkan Fajar rasa macam okay, Indonesian Idol ni I want to make sure, pastikan yang Fajar akan dapat untuk masuk ke final stage. Awalnya itu sebenarnya nggak pede, nggak berani untuk ikut Indonesian Idol saat itu karena dukungan orang tua juga mereka udah mulai dukung tuh dan ikut Indonesian Idol, tapi yang dukung cuma bapak ya. Bapak masih kayak udah main bola sepak aja. masih aja. Kalau mama udah mulai ayo nah ikut Indonesian Idol gitu. Tapi saat itu aku nggak pede karena di X Factor aja aku gagal, apalagi yang ibaratnya Indonesian Idol ini kan paling tinggi ratingnya gitu. Maksudnya dari semua kompetisi gitu. Dia tuh paling tinggi di Indonesia, Indonesian Idol. Jadi menurut aku kayak belum deh gitu, maksudnya belum layak lah. Bahasa itunya belum layak. Kayak tapi teman-teman Fajar, kawan-kawan di lingkungan sana, di tongkrongan itu udah kayak ayo coba ikut. Mungkin tempatmu itu di Indonesian Idol gitu. Terus gak bisa ini. Aku belum berani nih gitu, belum bisa lah untuk mencoba. Pada akhirnya adalah audition kan mereka tuh datang ke daerah-daerah tuh di Indonesia. Nah saat itu ada di Medan. Nah di situ lah malah kayak yaudah deh coba aja, tapi jangan ada ambis gitu. Dan datang ikut aja, kalau kalah ya udah gitu. Kalau karena di X Factor aku naruh harapan besar tuh. Kayak aku harus masuk nih. Gitu mah. Pada X Factor audition di mana? Di Medan juga. Di Medan juga. Ya, di Medan juga. Okey. So siapa yang memberi support? Rakan-rakan yang main bola tu ke atau rakan-rakan yang rekan-rekan tongkrongan, rekan-rekan musik lah di Medan ya. Gitu. Ayo Jar ikut ayo gitu. Pada akhirnya ya udah deh aku coba ya gitu. Ya udah pada akhirnya aku coba dan alhamdulillahnya berlanjut lah dengan panjang. Okey, Indonesian Idol yang Fajar join yang ke-13. Yang ke-13. Walaupun si ayah memang minat bola, selalu dia tengok bola, dia pernah tak tengok Indonesian Idol? Dia tuh salah satu pengikut Indonesian Idol juga. Tapi karena dia lihat talenta aku tuh gak ada di nyanyi, nah jadi tuh lebih udah main bola sepak aja. Iya, dia tuh lebih ngelihat potensinya di situ. Tapi aku kayak ya udah tunggu aja gitu. Memang pada waktu Fajar kecil pun memang dia sudah tengok Indonesia. Iya, benar. Okey. So guys, kita sekarang ni kita dah berborak sedikit dengan Fajar dan kita kalau nak tahu lebih lanjut lagi mengenai perjalanan karier Fajar di Indonesian Idol, kita baru masuk audisi ni. Belum masuk lagi. Belum bila lagi. waktu Fajar dah masuk. Okey. Betul. So kepada korang nak tahu lebih lanjut lagi, jom kita tengok Part 2. part yang kedua. Action!